Ini postingan dari Mas Hengki, derita seller Shopee. Sebulan lebih gabung di grup FB seller Shopee, bikin saya jadi tahu banyaknya kesulitan yang dihadapi seller. Ada yang tokonya berbulan-bulan tidak laku, ada yang laku tapi penghasilan malah minus karena selisih ongkir ditanggung seller. Ada yang laris tapi rugi karena potongan admin lebih besar daripada laba. Ada yang kirim barang mahal, HP tapi hilang dan cuma dapat penggantian Rp80.000. Ya ini gila ya. Ada juga buyer yang membatalkan pembelian sepihak sehingga seller rugi, ongkir double dan barang rusak. Ada lagi barang diretur tapi diganti sampah. Ada yang dimaki-maki buyer karena barang tidak sesuai harapannya. Padahal spesifikasi sudah dijelaskan komplit. Cuma mungkin buyernya males, tidak mau baca ya. Ada yang uangnya ditahan lama setelah proses transaksi sudah selesai. Ada lagi yang uangnya disita dengan alasan transaksi mencurigakan atau penyalahgunaan voucher. Padahal hanya transaksi biasa. Masih banyak lagi. Hampir semua serba pahit dan menguji kesabaran. Sekaligus mental ya. Saya juga seller di Shopee. Sudah hampir 5 tahun toko online sambal ulek saklek eksis di Shopee dan Tokopedia ya. Untungnya saya jarang sekali mengalami drama seperti yang saya sebutkan di atas. Mungkin karena saya tidak mengaktifkan COD dan menjual dengan harga yang tidak murah. Selain itu saya tidak pernah bayar iklan atau ikut program apapun. Menurut pengamatan saya, 3 hal ini jadi filter yang efektif. Pertama, buyer yang ruwet hampir semuanya beli dengan fasilitas COD. Kedua, buyer ruwet biasanya dari kalangan yang peka harga. Ketiga, karena tidak pernah bayar iklan, toko saya sulit ditemukan. Yang bisa nemu cuma pelanggan lama atau pembeli baru dari FB dan IG. Mereka masuk lewat link yang saya bagikan. Dengan kata lain, pembeli di toko saya sudah terseleksi. Konsekuensinya, toko saya tidak pernah laris. Dalam seminggu paling cuma ada beberapa transaksi, tapi itu tidak masalah. Sebab saya memang buka toko di marketplace sekedar fasilitas untuk pelanggan yang memilih beli di marketplace. Mungkin karena punya voucher, cari free ongkir, atau suka saja belanja di sana. Order yang jauh lebih laris, 90% lebih berasal dari WA, Messenger, bahkan di sini di kolom komentar FB. Ya, transaksi dengan direct transfer dan dibayar 100% di muka. Tentu saja untuk mereka yang percaya. Biasanya mereka sudah cukup lama menjadi follower FB saya. Buat mereka yang ragu, takut saya tipu dan akhirnya tidak jadi membeli, saya anggap saja belum rezeki saya. Mungkin mereka masih ingin mengikuti akun saya lebih lama lagi hingga kepercayaan itu tumbuh. Menurut saya, jualan di marketplace lebih baik dijadikan sambilan. Pelaku usaha sebaiknya tidak menggantungkan usahanya di suatu platform dan harus mengikuti aturan sepihak. Saya melihat ada banyak seller Shopee yang sudah eksis bertahun-tahun masih mengeluh dan bingung harus bagaimana. Terbelenggu aturan aplikasi yang banyak merugikan. Semakin lama jualan di marketplace, banyak seller bukannya semakin mandiri, tapi justru semakin mudah bingung. Semakin tergantung pada kebaikan aplikasi. Padahal seandainya mereka berjuang bertahun-tahun di luar marketplace, pasti sudah banyak sekali ilmu bisnis yang mereka kuasai. Mereka akan makin matang menjalankan usaha, semakin mandiri, sehingga tidak perlu tergantung pada pihak lain yang suka semena-mena. Follow akun saya untuk belajar menjadi wirausaha mandiri. Baik. Ini postingan dari Mas Hengki. Ya.
Di sini ada beberapa kolom komentar. Ini saya tutup jendelanya soalnya hujan. Baik, kita lanjut. Cukup 8 bulan saja di Oren. Via FB lebih jos buat saya. Kemudian dari Haryo Tejo, jualan di Shopee cuma supaya pembeli dapat gratis ongkir saja. Ya memang, karena Shopee itu bisa mainan di situ. Bukan hanya Shopee, TikTok, Tokped juga sama saja. Mau aja di monopoli sapi. Ya. Nah ini pendapat dari Mas Hengki. Mungkin kalian ada pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Sekian.